Jelas, Pak. Oke, buat adik-adik semuanya dan para guru yang ikut siang hari ini, kita ingin merespon apa yang sudah Anda ketahui dalam 2 hari ini tentang Python. Tadi pagi Anda sudah dapat penjelasan lebih detail dari Pak Rizal, bagaimana mencari Kaggle dan sebagainya, data-data itu yang mesti dicoba dikerjakan sampai hari Sabtu nanti. Dioprek saja, dimulai nanti videonya sore kita upload, dan siang ini kita minta Nagista untuk diskusi dengan Anda, diskusi tentang apa kesulitannya, terutama saya harapkan Anda sudah bisa membuat program, menjalankan program yang ada di buku itu yang kaitannya dengan grafik, walaupun nanti di Kaggle ada fungsi-fungsi grafik juga ada, tapi yang ini bagaimana Anda membuat grafik. Terus kemudian PR-nya nanti mungkin akan dijelaskan contoh oleh Nagis tentang bagaimana lihat grafik pemasaran untuk anak Unpad atau siapapun juga, nanti kita bisa lihat pakai Python. Itu nanti Anda presentasikan hari Sabtu setelah Lebaran. Kita manfaatin waktu yang terus mengasah kemampuan skill Anda terhadap Python, sambil mengasah juga tentang Kaggle itu sendiri. Dan besok jam 9 kita akan masuk kepada modul yang kedua. Kedua itu yang kaitannya dengan animasi explainer, animation explainer, bagaimana bercerita tapi dengan animasi dan termasuk pemasarannya sekalian. Saya kira itu. Silakan Nagis, ceritakan apa yang. Jadi ini bebas saja sebenarnya, responsi buat mereka yang dapat kesulitan membuat programnya. Saya minta ketua tim, masing-masing tim itu tetap berkomunikasi dengan timnya, dan anggota timnya tahu betul bagaimana mencari data, menyiapkan dataset. Sebetulnya ini ada kegiatan menyiapkan dataset yang kalau di Kaggle Anda datasetnya sudah ada. Ini adalah bagaimana Anda melihat pelan-pelan dataset yang ada di sekitar sekolah, yang itu yang Anda bisa kembangkan sehingga kita menyelesaikan masalah-masalah, mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar sekolah dan di Indonesia. Saya kira itu. Oke, silakan Nagis untuk sharing dengan adik-adik kita dan Bapak Ibu guru yang ada. Baik, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin akan sharing-sharing bagaimana ya mungkin ada menemukan kesulitan di modul Python ini. Jadi di sini sebelumnya saya bakal absen satu-satu untuk menanyakan sampai mana progresnya dan menemukan kesulitan di mana gitu ya. Mungkin dimulai dari kelompok Simmery Cyber dulu ya. Simmery Cyber 1. Simmery Cyber 1 ada di sini nggak? Ketua kelompoknya atau anggotanya? Kalau nggak ada, Elebref. Kelompok Elebref. Kelompok Simmery Cyber 2. Kelompok Fairis. Ada, Kak. Oke, sudah sampai mana pengerjaannya? Bentar, Kak. Karena kita belum ketemu langsung hari ini sayangnya, tapi udah saling ini sih tadi, udah ngikutin terus. Selebihnya masih nyoba sendiri-sendiri, belum dikoordinasiin bareng gitu. Selebihnya udah nyoba sendiri-sendiri.
menemukan kesulitan nggak selama sejauh ini? Kalau kesulitan mungkin ini yang terakhir sih, yang tadi pagi, karena emang jauh lebih rumit kan Python-nya. Itu sih, mungkin nanti bakalan dicoba lagi, kan udah tadi dikasih tahu kita harus ngapain aja. Oke, kalau di modul yang sebelumnya dikasih gimana? Kalau sebelumnya sih lancar-lancar aja, syukur. Iya sih, menurut saya yang paling rumit yang tadi pagi. Oke, karena itu kan masih ada beberapa pertemuan ya kalau sama Pak Rizal itu ya. Iya, Nanti pasti dijelasin lagi kok. iya Kak. Atau kalau misalnya ada kesulitan boleh tanya saya sama Fikar ya. Siap Kak, terima kasih. Oke, makasih. Kelompok real. Hadir Kak. Sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah sampai mengerjakan program-program yang ada di modul itu. Sejauh ini ada kesulitan? Untuk saat ini karena masih mengerjakannya sendiri-sendiri ya, jadi saya kurang bisa mengkoordinir, tapi sepertinya tidak ada masalah. Belum ada masalah. Oh, oke. Anggota kelompoknya berarti belum, sudah ada yang mengerjakan atau belum? Sudah ada Sudah. yang satu selesai, sudah bilang ke saya. Oh, oke. Dicoba lagi ya, soalnya bentar lagi kan pasti ada jadwal pengumpulannya. Ya Kak. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Naufal Oktadian. Naufal Oktadian itu kelompok apa ya? Kelompok Vigor. Hadir Kak, Sudah sampai mana pengerjaannya? sudah mulai mencoba Python yang tadi pagi itu. Oh, yang tadi pagi. Kalau yang modul sebelumnya gimana? Iya, sudah mencoba juga. Cuman yang machine learning masih belum memahami seluruhnya. Belajar diulang. Kalau yang modul Python itu udah dicoba semuanya? Contoh program-programnya? Ya, hampir semuanya. Oke, menemukan kesulitan atau tidak? Masih belum yang Python. Oh, belum ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya. Kelompok Aurora. Iya, Sudah sampai mana pengerjaannya? untuk pengerjaannya masih mencoba beberapa aja Kak yang di modul-modul itu. Cuma ada beberapa yang masih kesulitan karena tidak begitu paham. Gimana? Suaranya kurang jelas. Untuk pengerjaannya masih beberapa aja, nyoba-nyoba aja. Soalnya masih ada beberapa yang belum paham dan kelompoknya saya kurang terkoordinir, jadi masih agak kesusahan untuk mengerjakan tugasnya. Oh, gitu. Oke. Tolong dicoba lagi ya sama anggota-anggota kelompoknya biar bisa biar satu bisa semua. Iya Kak, siap. Terima kasih. Kelompok Terima kasih Dream. Kak. Iya, sama-sama. Kelompok Dream. Hadir, Kak. Sudah sampai mana pengerjaannya? Kalau yang modul sebelumnya kita sudah coba beberapa, gak semuanya. Juga untuk yang modul yang hari ini
ada beberapa kendala karena kayak step-stepnya itu ada beberapa yang kelewatan gitu, Kak. Jadi mungkin nanti Yang akan nonton videonya mana? ulang. Gimana? Modul yang mana? Modul yang mana ya? Yang machine Yang learning atau yang sebelumnya ya? Sama Pak Rizal. yang hari ini, yang ketinggalan stepnya. Oh, yang tadi pagi. Iya, Kalau yang kemarin ini gimana yang Python? gimana, Kak? Yang kemarin Python gimana? Kalau modul yang kemarin itu kita sudah mengerjakan beberapa, cuma belum mengerjakan semuanya, Kak. Oh gitu, tapi sudah koordinasi dengan kelompoknya? Ya, Anggota. sudah, Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Kelompok Peanut. Kelompok Peanut. Kelompok Peanut, mungkin ada anggotanya yang hadir. Kelompok Chemistry. Kelompok Chemistry ada. Kelompok Claire. Saya tadi Kak udah. Oh, udah ya. Iya. Kelompok Mandala. Kelompok Mandala. Kelompok Mandala. Kelompok Histro.
OMV pesat 1. OMV pesat 1. OMV pesat 2. Iya Kak. Sudah sampai mana pengerjaannya? Itu Kak, lagi mau nyoba yang di modul dulu Kak. Udah ada yang dicoba belum? Atau Udah baru beberapa. mau coba? Udah beberapa kayak Python ya. Bagian dasar-dasar awalnya itu dicoba. Menemukan kesulitan tidak? Belum sih Kak kalau ini. Karena kan masih yang di awal. Jadi masih agak gampang beberapa. Nanti kalau ada kesulitan kita tanya Kak. Oke. Jangan lupa koordinasi sama kelompoknya ya. Siap Kak. Terima kasih. OMV pesat 3. OMV pesat 3. OMV kelompok Taruna Sakti. Kelompok King. Hadir Kak. Sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah sampai sejauh ini saya sudah mengerjakan grafik sih Kak. Sudah mencoba grafik tapi belum begitu paham. Ada kesulitan nggak selama ini? Ya, ada sih Kak. Jadi kan saya waktu nyoba grafik di laptop saya sendiri tidak bisa, tapi saya nyoba grafik di kolaborator Google bisa. Nah, itu caranya gimana ya biar bisa di laptop saya Kak? Kalau sebenarnya kan kalau di Google Colab itu libraries-nya sudah tersedia di sana. Nah, kalau kita pakai import kode di luar Google Colab itu, kita harus install dulu libraries-nya. Libraries-nya itu belum pernah di-share ya? Belum pernah. Bentar, nanti saya share ya. Ya, baik. Ada lagi nggak selain itu? Selain itu nggak ada sih Kak. Ya. Terima kasih. Oke, nanti saya share libraries-nya di grup ya. Baik. Oke, terima kasih. Kelompok Elbref.
Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Iya, maaf ini ya saya dari yang tadi yang OMP pesat kelompoknya ini. Oh iya, Saya guruan ininya apa namanya gurunya, pembimbingnya. iya Pak. Iya. Untuk anak-anak tadi semua sudah saya apa namanya tadi pagi ya sebelum jam jam 8 kami guru-guru dengan dari apa anak-anak juga sudah melakukan Zoom ya. Kemudian untuk Python ini kan yang disampaikan yang sudah saya lihat ya apa namanya dia menggunakan aplikasi Kaggle dengan apa Jupyter Notebook ya. Mungkin saya tadi menyampaikannya karena kebetulan saya juga di sekolah untuk informatika mengajar ya sedikit Python juga ya. Namun saya sampaikan di sini untuk versi desktopnya ya untuk penggunaan mulai dari instalasi Python-nya dengan IDE-nya. Iya Pak. Nah, ya saya mengiranya apa ini bisa menggunakan aplikasi desktopnya atau apa harus menggunakan Kaggle-nya. Seperti itu mungkin kalau saya sih dari tadi menyampaikan ke anak-anak saya kelompok OMP pesat itu ya tadi penggunaan desktopnya. Mungkin yang lainnya anak-anak juga mungkin dari modul itu kalau dari modul sih dia masih menggunakan ini ya versi desktopnya. Kalau yang Kaggle mungkin ya agak-agak ada belum saya sampaikan sih karena kan saya juga tadi baru paham ya ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal yang tadi ya tentang Kaggle sama Kaggle Jupyter Notebook-nya. Nah, seperti itu mungkin kalau dari OMP pesat untuk tambahannya. Ya jadi sebenarnya ya Pak. Sebenarnya yang Kaggle dan modul ini tuh beda. Kalau Kaggle itu kan lebih dalam ya mempelajari tentang grafik-grafiknya. Kalau yang modul ini tuh masih tentang dasar-dasarnya saja, jadi masih bisa menggunakan desktop. Nah, kalau yang tentang Kaggle sendiri mungkin nanti bisa saya tanyakan lagi ke Pak Rizal atau mungkin nanti di akhir Pak Gatot bisa menjelaskan lagi tentang yang Kaggle-nya, Pak. Iya, yang desktop juga sih bisa menggunakan memunculkan grafiknya. Dia harus download modulnya juga seperti itu. Iya. Itu saja Ya mungkin nanti dari, saya koordinasikan lagi dengan Pak Rizalnya ya, Pak. Ya. Nah, kita tambahin dari Pak Guru dari itu kan, dari PGRI Subang kan? Iya Pak. Ya, bukan dari SMA Plus PGRI Cibinong, Pak. SMA Plus Cibinong tempatnya Pak Agus. Iya. Iya, Mas. Jadi ada ada dua hal yang kita siapkan. Satu adalah anak-anak yang nggak ngerti tentang gimana mengembangkan Python itu kita kasih dasar-dasar. Kemudian kita dorong dengan sampai tugas kelima itu menyiapkan dataset versi kita. Kalau Kaggle itu datasetnya sudah ada dari mereka sampai ribuan gitu kan. Tinggal dikembangkan sendiri karena itu banyak hal-hal yang perlu dikembangkan, gimana mengatur macam-macam. Ya, yang Python ini adalah enggak semua anak kayak di SMA Plus Cibinong, Mas. Jadi ada yang 0, ada mulai, dan terus kemudian nanti yang tugas ketiga, keempat, kelima itu adalah ada baca di WA Group itu adalah menyiapkan data dari sekitar sekolahmu itu untuk menyiapkan dataset sendiri, tapi yang kecil gitu, sehingga bisa melihat mencoba grafik-grafik yang sederhana sedang terus kembangan. Kalau yang di Kaggle udah fungsi-fungsi udah banyak sekali gitu untuk ini. Jadi ada dua pendekatan. Jadi yang itu sih ya salah satunya. Sehingga dia bisa
prinsip-prinsip dasar Python-nya kayak gimana. Karena begitu dicemplungin langsung Kaggle, itu langsung mabuk bagi mereka yang tidak pernah belajar program. Dan sebagian besar anak-anak kita nggak pernah belajar Python, makanya kita ada 2 pendekatan. Kira-kira itu. Dan biasanya setelah 2 bulan baru kita masukin Kaggle. Tapi kan kita sekarang kan kita buatin paralel aja. Udah tahu yang tertinggi kayak gimana. Kayak tadi yang ditunjukin sama Rizal, ada sekian ribu data COVID Indonesia itu kan datanya udah terstruktur gitu kan. Nah, gimana mengumpulkan datanya kan nggak tahu anak-anak. Harapan kita anak-anak itu ngerti programnya, ngerti prosesnya, kumpulin data sedikit, terus tugas ketiga coba mencari data marketing contohnya pemasaran. Yang kelima, keempat begitu, kelima itu nanti kita lihat presentasinya anak-anak itu gitu. Kira-kira itu anunya, arahnya. Gitu, Mas. Iya, Pak. Iya, jadi langsung ini ya, Pak ya? Langsung lari ya, Pak ya? Iya. Caranya kan jalan udah nyebut langsung lari. Gitu kan. Kayak waktunya gitu. Aku terus terang seperti banyak yang kaget gitu karena itu masuk Kaggle yang orang programmer itu cepat sekali. Kebiasaan programmer masih cepat sekali. Tapi yang belum nggak ngerti program, kalau dicemplungin langsung Kaggle, waduh, walaupun diulang-ulang tapi nggak ngerti prinsipnya. Itu makanya tak buatin yang Python khusus yang mulai 0 sampai grafik yang sederhana. Karena kalau tadi Pak Rizal bilang untuk kayak bikin kayak Kaggle gitu perlu 2 semester. Nah ini yang kita mau coba dalam waktu 2 bulan ini seberapa banyak kita menemukan anak-anak yang talented bagus itu, yang dia memang fokus gitu. Ini kita lagi lihat aja nih dari 33 grup udah ada beberapa grup yang ganti-ganti orangnya tidak masalah. Kan itu kan proses waktu kan. Ada juga Bapak Ibu guru yang ikut itu silahkan tidak masalah karena kenapa kita dorong Bapak Guru ini dampingi kan banyak induksi hal-hal yang baru yang bisa nanti diterapkan untuk yang batch berikutnya karena bidding competition itu di dunia itu banyak sekali gitu. Dan itu hanya selama ini kan anak-anak universitas, PhD, master itu yang dulu. Sekarang kan siapa yang berani belajar cepat, dia akan kita beri kesempatan untuk coba. Gitu-gitu Mas. Informasinya. Iya Pak, saya juga baru tahu ini ada apa Kaggle-nya gitu. Kalau saya yang baru tahu sih yang pakai Jupyter Notebook itu Pak. Iya. Jupyter Notebook. Gitu Pak. Iya Pak. Iya, makasih Pak. Yuk, makasih. Terusin lagi. Silakan. Ya, siap Pak. Kelompok Elabref tadi ada nggak ya anggota atau ketuanya? Halo, kelompok Elabref. Kelompok Queen. Halo Kak. Halo, sudah sampai mana pengerjaannya? Kemarin udah nyoba-nyoba modul, sekarang udah mulai bagi tugas untuk tes yang ketiga. Tes yang ketiga, oke. Tapi kalau yang Python itu sudah dicoba belum? Modulnya sudah dicoba semua program contoh-contoh programnya? Udah dicoba beberapa Kak. Ada kesulitan nggak sejauh ini? Sejauh ini belum nemuin kesulitan sih. Oke, kalau ada kesulitan boleh tanya saya dan Fikar ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali. Kelompok semasa English Community.
Semasa NWS Community ada ketua atau anggotanya yang hadir? Semawa Kreatif 1. Semawa Kreatif 1 ada nggak ya? Semawa Kreatif 2. Semawa Kreatif 3. Halo, Tim. Mbak Nagista. Oh iya Bu, halo. Ya, saya Gimana, Bu? mewakili ini dari SMA 2 Padalarang. Tadi kebetulan pagi-pagi saya dapat laporan gurunya hadir, tapi siswanya katanya aja berapa 2 orang ya, karena ada kendala internal di timnya. Jadi ada pergantian guru pendamping. Jadi siswanya kemarin tuh sedikit tidak pede gitu. Jadi mungkin tapi ke hari ini saya dapat laporan dari gurunya, mereka sedang ini apa sih, jadi mengejar ketinggalan gitu. Jadi yang dari pertemuan 1 baru mulai digarap hari ini, yang kedua juga sedang saya tadi dapat laporannya dari sekolah, mereka sedang kumpul di sekolah katanya, Mbak Nagista. Oh gitu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih sudah disampaikan. Iya, sama-sama. Tim Kimia ITB. Tim Kimia ITB udah ganti nama ya kemarin katanya. Waduh, saya mewakili lagi nih yang dari tim Kimia ITB. Bang Nagista, kita tadi pagi kita berempat habis ujian akhir. Jadi yang pagi-pagi nggak menyimak, nanti mungkin nyusul ya. Terus kemudian tadi yang hadir adalah Pak Yogi,
tapi kebetulan beliau siang ini berhalangan karena ada kegiatan, jadi kami yang masuk ini. Tapi progresnya kemarin tuh karena pertemuan 1 sama 2 kita lagi fokus kuliah, jadi baru masuk ke ini, tapi sudah digarap sih sama Pak Yogi, ini di grup sudah diterangkan, sudah running yang pertemuan 1 sama 2, produk juga sudah, kemudian maksudnya data yang akan dimasukkan juga sudah ada. Terus yaitu sampai ke sekarang tuh yang materi sekarang nih, kita di grup sedang komunikasi. Gitu Mbak Nagista. Baik, Bu. Kelompok Stardust. Iya, hadir. Sudah sampai mana pengerjaannya? Halo kelompok Stardust. Kelompok figure tadi udah belum ya? Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Oke. Smri Cyber 1 dan 2. Smri Cyber 1 dan 2. Kelompok Elebref. Kelompok Elebref tidak ada satupun anggota yang hadir.
Kelompok Stardust. Ya, saya hadir. Sudah sampai mana pengerjaannya? Ada beberapa yang sudah dikerjakan. Ada kesulitan nggak sejauh ini? Sempat ada sih sebenarnya, tapi sudah siap, sudah selesai. Sudah diatasi? Sudah diatasi, ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok Mandala. Kelompok Mandala. Oke, kalau gitu kita lanjut sama demo modul. Karena kemarin Fikar baru menjelaskan tentang if, tentang pengkondisian. Sekarang kita boleh lanjut ke konversi mata uang. Boleh dibuka semuanya modulnya? Sudah dibuka semua modulnya? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu. Oke, semuanya bisa lihat screen saya ya? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut di modul 6.2 tentang konversi mata uang. Ya, di sini jadi kita pakai kurs jual dan kurs beli ada dari beberapa mata uang yaitu US dollar, euro, Japan yen, dan Korea won. Setelah itu kita cari bunganya yang dikalikan dibagi dengan 100. Lalu di sini ada proses input, ada masukkan nilai. Ada dua proses input. Yang pertama memasukkan nilai uang dalam bentuk Indonesia dolar rupiah. Lalu setelah itu kita masuk ke periode. Periode itu
di sini tahun depositonya jadi sebanyak apa kita selama apa kita deposito. Setelah itu di sini ada prosesnya. Proses ini ada rupiah, ada euro, yen, dan won. Lalu dikalikan, semuanya ditambah. Prosesnya hampir sama, tetapi yang membedakan itu kurs jual dan kurs belinya. Bisa memasukkan uang dalam jumlah 8 juta misalnya. Periode depositonya itu 4 tahun. Kita dapatkan. Sudah dicoba? Halo, sudah dicoba semuanya? Masih dicoba. Oke, ditunggu. Mungkin 5 menit lagi ya.
Oke, sudah dicoba semuanya? Halo, sudah dicoba semuanya? Oke, mungkin bisa lanjut ya kalau sudah. Nagis, saya tambahkan informasi. Ya Pak, silakan Pak. Oke, adik-adik, ini suatu simulasi. Sebetulnya kita hitung suatu perbandingan. Betul, saya pakai yang mudahnya pakai perbandingan kurs dari mata uang. Sebetulnya inti daripada soal ini membandingkan antara 4 parameter atau 5 parameter, 5 negara, kemudian di situ ada angka rupiahnya, di situ ada rate-nya. Jadi ada 3 parameter yang dibandingkan terhadap waktu gitu loh. Jadi kalau kita invest atau kita menaruh di deposito di Indonesia dengan angka yang sama, kemudian di Amerika dengan rupiah yang sama, dengan Europe, dengan Jepang dan Korea, ini angka akhirnya masuk ini ya. Tapi intinya adalah perbandingan antara 5 negara, parameter bunga, tapi angkanya sama dan sebagainya. Jadi nanti kita dalam kehidupan itu akan selalu punya perbandingan. Bandingan ini terhadap jangka waktu yang berikutnya lagi. Kalau kita terbiasa dengan 3 dimensi, nanti ada dimensi keempat itu adalah waktu. Jadi ini kalau saya gambarkan dengan 3 dimensi, ada 5 negara, ada satu itu adalah 5, kemudian data yang lain adalah rate daripada bunganya, data yang lain adalah angka daripada yang akan diinvestasikan terhadap setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi dimensi keempat kalau kita melihatnya adalah semacam itu. Ini kita buat sederhana aja supaya Anda mengerti gimana mengembangkannya. Dan ini program-program yang kita coba sederhana. Itu nanti dalam kehidupan yang lain atau masalah-masalah yang lain tuh kita bisa punya perbandingan. Mana yang kalau dari angka yang di bawah ini Anda bisa lihat kan, mana yang menguntungkan. Dari angka 8 juta itu didepositkan selama misalkan 4 tahun, mana yang dengan angka yang kita masukkan, angka itu hanya permainan aja, mana yang menguntungkan di sini lihat ya rupiah gitu. Rupiah yang paling tinggi dari segi rupiahnya dari 8 juta naik jadi 26 misalkan. Ini bunganya tinggi gitu, tapi inflasi juga mesti dihitung. Kalau USD dia moderat, paling nggak banyak berkembang adalah Korea gitu misalkan. Jadi ini hanya satu permainan aja gitu. Jadi bagaimana kita ambil satu keputusan, tapi setelah kita hitung. Kalau saya melihat peluang ini, saya ambil Indonesia. Tapi ada orang yang lain, saya mendingan aman di USD ataukah di yen gitu. Dari kalau asing yen yang paling tinggi. Kalau dari angka-angka ini ya, itu aja sih. Jadi perbandingan antara parameter 3 dimensi dan 4 dimensi. Itu. Silakan lagi terusin aja berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah bantu menjelaskan. Oke, lanjut sama contoh pemrograman selanjutnya tentang sorting angka. Boleh kita coba di modul, sudah ada di modul di 6.3.
Oke, yang ini sudah ditentukan berapa bilangannya. Di sini ada 6 bilangan. Bilangan random ya. 14, 76, 1, 3, 25, dan 100. Kemudian di sini kita sorting berdasarkan bilangan paling terbesar. Jadi ada 100, di sini sudah ada angkanya 176, 25, 43, dan ini hasil lanjut di modul setelahnya. Yang ini menggunakan inputan. Jadi misalnya kita memasukkan 5 angka secara random. Nanti angka tersebut bisa ditampilkan dari mulai angka paling besar hingga terkecil. Sudah dicoba semuanya? Ikuti violing. Terus saya buang dari ngaber saya sih. Terus kan sudah berdua saya ada berbeda. Oke, selanjutnya kita masih dengan sorting tapi menggunakan diagram. Di sini ada data yang dimasukkan, ada 7 data, 8, 3, 9, 6, 9, 4, 5. Setelah itu kita sortir dari yang terbesar hingga terkecil, lalu ditampilkan diagramnya. Nah, sebelumnya di sini perlu kalau kita di luar Google Colab, kita perlu menginstal libraries-nya terlebih dahulu. Jadi kita di sini import 6 ini. Import ini tuh sebagai libraries, tetapi karena di Google Colab semuanya sudah lengkap, libraries-nya sudah ada, jadi kita tidak perlu menginstal libraries-nya. Gitu. Sudah dicoba semuanya? Ini sambil coba. Oke.
Oke, lanjut percobaan berikutnya. Masih import libraries. Nah, jadi di sini tuh yang membedakan dengan contoh program sebelumnya yaitu grafik yang ada di sini itu berbentuk 3 dimensi. Berbeda dengan sebelumnya yang masih berbentuk 2 dimensi. Untuk libraries agar bisa tampil grafik 3 dimensi di bawah ini, kita mengimport libraries ini, tetapi karena libraries-nya sudah ada tersedia di Google Colab, jadi kita tidak perlu menginstal libraries-nya terlebih dahulu, kecuali saat kita menjalankannya di desktop lain di luar Google Colab. Kita perlu mendownload dan menginstal libraries-nya. Oke, silakan dicoba.
Oke, kita lanjut dengan tugas contoh program selanjutnya, yaitu di sini tentang traffic ya. Beda dengan sebelumnya, yang sebelumnya membahas tentang sorting, di sini membahas tentang salah satu traffic yang ada di suatu kota. Nah, kita bisa datanya di sini sudah ditentukan berapanya. Di sini ada 5 data yang sudah diinputkan berapa banyaknya. Kemudian grafiknya seperti yang di bawah ini. Di sini ada import beberapa libraries ya, ada Seaborn, ada Matplotlib, ada NumPy, ada Pandas. Nah, di bawah ini hasil dari libraries yang sudah kita import ini. Nah, ada data frame, datanya ada 5, lalu ada jumlahnya nanti kita tampilkan di bawah ini. Boleh dicoba semuanya? Oke, karena ini cuma mengcopy dari modul yang sudah ada, jadi saya ingin mencoba sampai sejauh mana kita semua paham. Boleh dicoba. Boleh dicoba ya, yang satu ini sudah terlihat belum screen saya? Sudah, Kak. Ya, masih sama dengan sebelumnya, tapi yang membedakan di sini yaitu grafiknya. Boleh dicoba ya sekitar 10 menit, 2.40 nanti saya balik lagi.
Oke, sudah ada yang selesai belum ya? Percobaan kali ini. Soalnya percobaan kali ini di luar modul. Halo? Sudah selesai percobaan kali ini. Belum, Kak. Halo? Mungkin ada yang ingin ditanyakan sejauh ini karena ini sudah percobaan terakhir. Habis ini bisa lanjut ke tugas 3. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung. Karena tugas 3 membahas masalah grafik juga. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang grafik. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Ini dari Oh, Bondowoso. Ilmunya luar biasa. Oh, mungkin karena terlalu cepat ya, Bu ya? Ya, memang ya sulit pemrograman ya. Tapi saya bilang ke anak-anak, ayo sudah pelan-pelan nanti diulang lagi. Ini Iya, udah Bu. banyak, aduh Bu, sulit Bu. Nggak tahu nih provinsi lain bagaimana ini. Hanya sama ya, Bu ya. Juga terlalu cepat. Jadi kita
menjelaskannya juga lumayan dikejar-kejar, Bu. Iya, waktunya memang terbatas, materinya banyak dan lumayan sulit ya Kak ya. Iya. Yang penting semangat terus. Iya. Makanya boleh kalau ada yang kurang paham, boleh di-sharing di sini. Biar ada mungkin teman-teman yang bisa bantu atau mentornya yang... Ini semua pada sibuk mengerjakan itu Kak, masih Kak? Oh, baik, Bu. Tim lainnya bagaimana? Ada menemukan kesulitan atau sama masih mengerjakan? Masih coba mengerjakan, Kak. Ada kesulitan sejauh ini? Kalau saya pribadi masih bingung di sintaks barnya, Kak. Sintaks bar yang mana ya? Sebentar, Kak. Masih saya coba dulu. Oke.
Ya, baik semuanya, karena mungkin waktunya pun sudah hampir jam 3, sudah hampir selesai, dan kita pun sudah mulai dari tadi pagi, jadi saya cukupkan saja sampai sini. Kalau ada kesulitan apapun boleh langsung di-share, langsung ditanyakan di grup, atau boleh japri saya atau Fikar menanyakan tentang masalah grafik atau tugas 3. Untuk pertemuan modul ini saya cukupkan di sini. Selanjutnya saya lanjutkan ke Pak Gatot, berikan ke Pak Gatot. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nagis atas penjelasannya yang ya bertahap untuk adik-adik kita atau yang masih baru. Buat anak-anak semuanya, untuk yang program ini, yang modul ke tahap Python ini, silakan berinteraksi dengan komputer masing-masing untuk mencoba. Tugas ketiga tanggal 15, Anda masukin aja, ada pertanyaannya di WA grup itu, untuk Python modul 1, tugas ketiga apa saja. Nanti tanggal 16-17 kita berikan jadwalnya untuk gantian presentasi ketua timnya atau anggotanya. Jadi masalah-masalah yang bisa dilihat untuk dilihat programmingnya. Kira-kira itu buat semuanya. Ada lagi usulan, pertanyaan dari adik-adik, dari Bapak Ibu guru? Oke, kalau nggak ada, ketemu lagi besok jam 9 ya. Kita bicara dengan model kedua tentang animasi explainer. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gatot. Selamat sore, selamat istirahat. Sama-sama. Ya.